Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1808. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan bahkan reputasi dari leluhur bis bayangan di kota Telantar bahkan lebih rendah daripada mereka. Meskipun dia disebut wakil penguasa kota, namun dia dianggap lemah oleh semua orang. Namun pada saat ini kekuatan yang ditunjukkan oleh leluhur bis bayangan sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada master penjara neraka dan leluhur Yanhun, dan bahkan lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan leluhur bis darah di area terlarang Laut Mati waktu itu. Dan mereka benar-benar menyadari bahwa leluhur iblis bayangan benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Boom! Pada saat ini Qin Chen yang sedang bertarung melawan 3 harta teratas tingkat semi kaisar. Jadi bagaimana Qin Chen bisa terganggu dengan hal-hal lain? Dengan tergesa-gesa Qin Chen harus mengeluarkan aliran air laut mati di depannya untuk memblokir duri emai yang dilepaskan oleh leluhur iblis bayangan. Dan duri emai itu telah menusuk ke dalam air laut mati. Duar. Pada saat menusuk ke dalam air laut mati, aliran air laut mati yang gelap meletus dari tubuh leluhur iblis bayangan. Air laut mati melonjak dan dalam sekejap air laut mati Qin Chen terdorong menjauh. Apa? Air laut mati? Mengapa leluhur iblis bayangan juga memiliki air laut mati? Kata leluhur naga dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Itu adalah air laut mati milik iblis naga laut yang jahat. Pada saat ini iblis tua Kongming di antara kerumunan tampaknya telah memikirkan sesuatu dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Dia teringat adegan ketika Nie Hai Longmo dan Hei Xing yang memasuki kediaman penguasa kota akan tetapi menghilang. Jika Nie Hai Longmo dan Hei Xing benar-benar jatuh di rumah kota pada saat itu, maka air laut mati di tubuh mereka akan sangat kuat. Terlebih lagi, Jia Luo Mingju dan leluhur iblis bayangan telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan orang-orang kuat yang tewas di tangan mereka pasti lebih banyak daripada Nie Hai Longmo dan orang tua Hei Xing. Saudara penguasa dunia bawah Qin Chen, hati-hati, ada lebih dari 1 garis air laut mati pada orang ini. Kata iblis tua Kongming. Dia buru-buru meneriakkan peringatan, akan tetapi sudah terlambat. Boom, boom. Dalam sekejap 6 atau 7 aliran laut mati menyembur keluar dari tubuh leluhur iblis bayangan, dan air laut mati yang luas melonjak langsung mendorong air laut mati yang ditunjukkan oleh Qin Chen. Duar. Duri emai hitam menyala dan saat berikutnya tiba-tiba menusuk tubuh Qin Chen. Seketika kekuatan mengerikan meletus secara langsung. Tidak baik, saudara Qin Chen, tuanku penguasa dunia bawah Qin Chen. Semua orang mengubah warna mereka, membuka mulut mereka dengan ngeri dan mata mereka menunjukkan kemarahan dan juga keputusasaan. Namun saat berikutnya, pupil mata leluhur iblis bayangan menyusut karena duri emai di tangannya menusuk tubuh Qin Chen. Tetapi dia merasa kosong, seolah-olah yang dia tusuk bukanlah tubuh tetapi sebuah cangkang. Dengan suara keras tubuh Qin Chen hancur tepat di depannya. Tidak, itu hanya klon, kata leluhur iblis bayangan. Dia terkejut, Qin Chen di depannya ternyata hanyalah klon. Tidak mungkin, kapan pihak lain menyadarinya? Kapan dia meninggalkan klon di sini untuk membingungkanku? Kata leluhur iblis bayangan. Dia terkejut dan marah lalu buru-buru mundur. Mau pergi? Itu bukan tergantung olehmu. Suara dingin bergema di antara langit dan bumi dan saat berikutnya leluhur iblis bayangan hanya merasakan niat membunuh yang dingin datang dari belakangnya. Rambutnya berdiri tegak dan dia berbalik dalam sekejap, sementara duri emai di tangannya meledak. Sebuah kekuatan besar datang dan leluhur iblis bayangan mundur dengan keras. Darah di tubuhnya melonjak dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dan itu adalah Qin Chen. Sialan,
Leluhur iblis bayangan meraung dengan marah, sosoknya meledak dalam sekejap berubah menjadi bayangan padat melesat ke segala arah, mencoba bersembunyi ke dalam kehampaan dan menyatu kembali ke dalam formasi. Tapi bagaimana Qin-Chen bisa memberinya kesempatan ini? Apakah kamu ingin pergi? Apakah kamu akan pergi? Aku telah menunggumu sampai sekarang hanya untuk saat ini. Mati! Qin-Chen berteriak dengan marah, melangkah maju dan segera mengusirnya. Napas ruang yang tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Labirin ruang. Boom. Dalam sekejap kekosongan di sekitar Qin-Chen diselimuti oleh kekuatan ruang yang tak terlihat, dan seluruh kekosongan dipotong menjadi ribuan ruang, membelah bayangan dari banyak leluhur iblis bayangan dalam sekejap. Leluhur iblis bayangan dan Jia Luo Mingju adalah satu tim, dan Qin-Chen telah lama mengetahui tentang kekuatan tersembunyi itu. Jia Luo Mingju langsung duduk di formasi, tetapi leluhur iblis bayangan tidak tahu di mana dia berada. Yang lain mungkin akan sedikit ceroboh, tapi bagaimana mungkin Qin-Chen akan ceroboh? Dari awal hingga akhir, Qin-Chen telah waspada terhadap pihak lain. Selain itu, berdasarkan persepsi dan pemahamannya tentang formasi besar di depan, Qin-Chen telah menyadari bahwa leluhur iblis bayangan ini seharusnya telah menjadi kartu truf Jia Luo Mingju, dan dia bersembunyi dalam kekosongan formasi ini dan menunggu kesempatan. Dengan kekuatan orang lain yang hadir, jelas mustahil untuk bisa menemukan leluhur iblis bayangan, akan tetapi Qin-Chen yang mengandalkan napas air laut mati pada tubuh leluhur iblis bayangan, Qin-Chen dapat mengunci posisinya lebih awal. Bunuh! Labirin ruang telah terbentuk. Qin-Chen mendesak pedang karat misterius dengan seluruh kekuatannya, dan energi pedang hitam yang menakutkan berubah menjadi badai tornado, menyapu seperti parit. Di kekosongan cermin bayangan, sisa leluhur iblis bayangan terus hancur satu demi satu. Tidak baik, air laut mati. Leluhur iblis bayangan tampak terkejut dan buru-buru memanggil air laut mati untuk menghancurkan labirin ruang yang telah diatur oleh Qin-Chen. Akan tetapi yang mengejutkannya adalah tidak peduli bagaimana dia memanggil air laut mati. Air laut mati itu tidak bergerak sama sekali, dan itu menyatu dengan air laut mati yang ditunjukkan oleh Qin-Chen dalam sekejap dan kembali ke sisi Qin-Chen. Dan hubungan antara dia dan air laut mati menghilang sepenuhnya dalam sekejap, dan dia tidak bisa lagi mengendalikannya. Kamu telah meninggalkan pintu belakang di perairan laut mati ini, kata leluhur iblis bayangan. Dia tiba-tiba tersadar dan menatap Qin-Chen dengan marah. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa dia begitu mudah terungkap. Itu ternyata adalah air laut mati ini. Air laut mati yang dianugerahkan Qin-Chen kepada leluhur Heilong dan yang lainnya. Itu tampaknya dikendalikan oleh iblis Niehai. Namun faktanya, selama Qin-Chen mau, maka kendali atas air laut mati ini dapat diambil alih olehnya kapan saja. Artinya, aku selalu membawa tangan belakang lawan di tanganku sendiri. Sungguh konyol bahwa aku ingin menyerang lawan secara diam-diam sebelumnya. Merasakan ketakutan, leluhur iblis bayangan buru-buru menatap Jia Luo Mingju dan berkata dengan cemas, "Tuan Jia Luo Mingju, selamatkan aku." Pada saat ini mereka semua berada dalam formasi roh 4 gambar milik Jia Luo Mingju. Meskipun labirin ruang angkasa Qin-Chen sangat menakutkan, akan tetapi formasi roh 4 elemen milik Jia Luo Mingju bahkan lebih menentang surga. Selama dia bersedia mengaktifkan sumber inti formasi, maka dia pasti dapat menghancurkan labirin ruang angkasa Qin-Chen. Namun yang mengejutkan leluhur iblis bayangan adalah bahwa Jia Luo Mingju nampak acuh tak acuh terhadap permohonan bantuannya. "Tidak, tuanku, Anda," kata leluhur iblis bayangan. Ekspresinya menjadi pucat, dan pada saat ini pedang karat misterius di tangan Qin-Chen telah berubah menjadi cahaya yang cemerlang datang kepadanya dalam sekejap. Tanda dewa pembelah langit, duar. Cahaya kehampaan yang tak bersuara bersinar. Cahaya kehampaan ini sangat lemah pada awalnya, namun menjadi sangat terang dalam sekejap, dan itu berisi aturan tertinggi di dunia, dan itu jatuh ke dalamnya. Leluhur iblis bayangan nampak terpana oleh kekuatan supernatural Qin-Chen yang mampu membelah langit ini. Ekspresinya datar dan dia seperti orang kesurupan. Namun di saat kesurupan ini, pedang karat misterius Qin-Chen telah melewati tubuhnya. Seketika leluhur iblis bayangan hancur berkeping-keping dan menghilang sedikit demi sedikit tanpa jejak. "Kamu pernah berkata bahwa
kamu akan mengeluarkanku, jadi kamu hanya memanfaatkanku. Pada saat sebelum meninggal, leluhur iblis bayangan menoleh untuk melihat Jia Luo Mingju dengan kebencian yang tak berujung di matanya. Iblis bayangan, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu, kata Jia Luo Mingju menatap dingin ke arah mata leluhur iblis bayangan yang putus asa, dan tiba-tiba dia memicu formasi besar. Seketika kekuatan tak terlihat langsung turun ke tubuh leluhur iblis bayangan yang runtuh, langsung meledakkan asal-usulnya. Jia Luo Mingju meledakkan sumbernya dengan paksa. Kamu, leluhur iblis bayangan menatap Jia Luo Mingju dengan mata terbelalak sebelum kemudian duar. Aura teror yang tak berujung meledak dari tubuhnya membentuk ledakan yang mencengangkan dan melesat ke segala arah. Saudara Qin Chen cepat kembali, semua orang terkejut. Namun tidak ada yang mengira bahwa Jia Luo Mingju akan begitu kejam sehingga dia akan menggunakan penghancuran diri leluhur iblis bayangan sebagai serangan dan dikombinasikan dengan formasi rompat elemen untuk menahan Qin Chen di sini. Dalam sekejap gelombang kejut yang mengerikan menelan Qin Chen. Seberapa mengerikankah guncangan yang disebabkan oleh puncak penghancuran diri transenden? Kekosongan yang tak berujung langsung hancur dan sosok Qin Chen langsung meledak dalam ledakan yang mencengangkan itu. Pada saat ini, Qin Chen cukup malu, pakaian dan jubahnya compang-camping dan auranya sangat kosong. Dan saat Qin Chen mundur, bayangan hitam menusuk tubuh Qin Chen dengan ganas. Dan itu adalah pena hakim. Pada suatu saat, pena hakim muncul di belakang Qin Chen dan menusuk tubuhnya dengan kebencian. Duar. Niat membunuh yang mengerikan langsung memasuki tubuh Qin Chen dan kekuatan dingin yang mengerikan turun ke lautan jiwa Qin Chen memakunya sampai mati di udara, tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan berat dan dingin itu terus menyembur keluar mencoba menjarah sumber kematiannya dan menghakimi hidup di matian Qin Chen. Adegan tragis itu mengejutkan semua orang. Saudara dunia bawah Qin Chen, tuanku penguasa dunia bawah. Semua orang tercengang dan keputusasaan juga kengerian yang nampak di mata mereka. Bagaimana situasinya? Kapan pena hakim ini mengintai di kehampaan? Dan kapan itu menyerang Qin Chen? Bahkan seseorang sekuat master penjara neraka bahkan tidak menyadari bahwa Qin Chen telah ditipu. Pada saat ini energi kematian melonjak dari tubuh Qin Chen dengan gila. Dan seluruh tubuhnya melemah. Seperti orang tua yang sudah mati yang akan melangkah ke jurang kematian. Pena hakim hidup dan mati ditentukan oleh satu pukulan. Jika harta karun tingkat semi kaisar seperti itu ditusuk ke dalam tubuh, bahkan ahli teratas kaisar semua akan jatuh dalam 5 kemunduran surga. Meskipun Qin Chen kuat sekarang, namun semua orang tidak pernah merasakan sedikit pun darinya napas ahli ranah kaisar semu. Pada saat ini hati semua orang terus tenggelam seolah-olah jatuh ke jurang yang tak berujung. Sudah berakhir, ini sudah berakhir. Pikiran putus asa muncul di benak semua orang. Sementara di tengah formasi besar, Jia Luo Mingju menunjukkan kegembiraan dan dia tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini bagaimana dia masih bisa memiliki rasa malu, takut, cemas, dan tidak tahu mau seperti sebelumnya. Hahaha. Tawa Jia Luo Mingju tiba-tiba berhenti dan dia melanjutkan dengan bangga. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat menahanmu sebelumnya? Duar. Dari tubuhnya aura semi kaisar yang menakutkan melonjak, sombong dan mendominasi tidak lemah seperti sebelumnya. Formasi ini dibentuk olehku yang telah menghabiskan energi yang tak terhitung jumlahnya saat itu. 4 ahli semi kaisar dan banyak ahli teratas transenden telah dikorbankan. Bagaimana aku bisa digagalkan olehmu? Jia Luo Mingju berkata dengan bangga. Alasan mengapa aku tidak segera mengalahkanmu adalah karena aku takut kamu akan melarikan diri. Lagi pula di aula ini kamulah satu-satunya yang memiliki pencapaian luar biasa dalam formasi. Dan setelah kamu bisa keluar maka itu benar-benar akan merepotkan. Namun yang tidak kuduga adalah kamu begitu kuat sehingga kamu telah menahan banyak serangan dariku. Namun sayangnya pada akhirnya kamu tetap tidak dapat lolos dari perhitunganku dan kamu akan mati pada akhirnya, kata Jia Luo Mingju. Dia tertawa terbahak-bahak dan saat berbicara beberapa rantai keluar lagi meliuk-liuk ke arah Qin Chen. Rantai yang mengerikan itu memenjarakan Qin Chen dalam kehampaan sesaat, mengikatnya dengan kuat di udara. Tuanku, di kejauhan
Ekspresi Seribu Tulang dan yang lainnya berubah drastis. Apakah Tuan Muda Chen terjebak? Apakah inilah akhirnya? Awalnya semua orang masih memiliki secercah fantasi di hati mereka. Tapi pada saat ini secercah fantasi ini benar-benar hancur dan mereka jatuh ke dalam keputusasaan yang tak berujung. Ha. Jia Luo Mingju menatap Qin Chen dengan wajah garang dan dia tertawa keras. Jangan khawatir, setelah kamu mati, jiwa dan asal-usulmu akan menjadi makananku dan juga menjadi sumber daya bagiku untuk menerobos menjadi ranah kaisar. Di masa depan, kamu akan mendapat bagian dari penghargaan itu. Kurang ajar. Saat ini Qin Chen terkunci rapat di kehampaan oleh pena hakim. Wajah Qin Chen sangat jelek, meronta-ronta kesakitan. Qin Chen menoleh menatap Kaisar Simei di udara dan berkata dengan cemas, "Senior Simei, tolong bantu aku keluar dari masalah." Mendengar itu, semua orang pun buru-buru mengangkat kepalanya. Baiklah, Kaisar Simei menghela napas dengan wajah sedih. Kaisar ini telah terperangkap di sini terlalu lama, dan semua kekuatanku telah terkuras. Jika aku bergerak, Kaisar ini pasti sudah membantunya sejak lama. Tapi sekarang Kaisar ini tidak berdaya. Dia membuka mulutnya dengan getir dan gumpalan emosi keluar. Semua orang jelas merasakan ketidakberdayaan. Hahaha, kamu benar-benar meminta bantuan dari seorang tahanan. Sepertinya kamu tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan, kata Jia Luo Mingju mencibir. Tuan penguasa dunia bawah macam apa? Penyelamat macam apa? Sungguh konyol. Di depanku, kalian semua adalah ayam dan anjing, kata Jia Luo Mingju. Dia tidak repot-repot membuka mulutnya lagi. Napas jiwa yang mencengangkan dengan cepat muncul di tubuhnya, dan saat berikutnya dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Duar. Serangkaian napas roh yang menakutkan muncul di depannya dalam sekejap. Masing-masing asal-usul jiwa ini mengandung aura yang menakutkan. Setelah muncul pada saat ini, itu melonjak seketika, dan mereka sebenarnya adalah usul-usul transenden satu demi satu. Napas ini napas asli dari Kaisar Kapak Hitam. Berapa banyak master area terlarang yang telah kamu bunuh? Merasakan asal-usul jiwa transenden ini, ekspresi Guilong dan yang lainnya berubah drastis. Ada begitu banyak asal-usul jiwa di depannya, jumlahnya hampir ratusan, dan masing-masing sangat menakutkan, yang sama sekali tidak sepele. Banyak dari mereka adalah master area terlarang yang sangat dikenal oleh leluhur naga dan yang lainnya. Dan yang lebih mengejutkan leluhur naga dan yang lainnya adalah bahwa jiwa-jiwa ini memiliki aura kuno, dan itu semua adalah ahli teratas kuno. Banyak dari mereka jatuh ke laut mati karena berbagai kecelakaan saat itu. Namun mereka tidak menyangka pada saat ini akan muncul. Hahaha. Leluhur ini telah merencanakan selama ratusan juta tahun. Jadi apa gunanya memenggal kepala para master ini? Tidak ada lebih penguasa terlarang yang jatuh di sini daripada hari ini. Duar. Setelah mengatakan itu, sumber roh dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbakar secara langsung, dan kekuatan yang mengerikan mengalir ke aula di sekitar satu demi satu, dan sebagian dari kekuatan itu bergabung menjadi formasi besar dan memasuki tubuh Jia Luo Mingju. Boom. Di bawah pengawasan semua orang, aura tubuh Jia Luo Mingju naik dengan gila-gilaan dan terus menanjak. Napas yang awalnya lemah pun pulih dengan cepat. Jia Luo Mingju ini menyerap kekuatan jiwa semua orang. Apakah dia akan memperbaiki dirinya sendiri dan bersiap untuk menerobos ranah Kaisar Agung? Banyak orang berubah warna dan merasakan ambisi kuat dari Jia Luo Mingju. Pada saat ini Guilong dan yang lainnya hanya merasakan bahwa bendera formasi yang mereka kendalikan bergetar hebat, seolah-olah mereka tidak dapat lagi menjebak pengikat kunci dewa. Hahaha, benar juga. Kalau tidak, mengapa aku bekerja keras untuk membawa kalian semua ke sini? Selama ratusan juta tahun aku telah berpura-pura gila dan bodoh, dan membiarkan semua orang bersenang-senang begitu lama, dan sekarang sudah waktunya. Tapi sebelum itu, aku akan membunuh anak ini dulu, kata Jia Luo Mingju. Dia menatap Qin Chen dan ada niat membunuh yang dingin dari matanya. Duar. Sebuah cahaya hitam yang menyilaukan tiba-tiba menyala pada pena hakim yang menembus tubuh Qin Chen, dan aura yang ganas melonjak liar ingin membunuh Qin Chen.
Di bawah pena hakim, hidup dan mati adalah penentu. Aku tidak menyangka Yang Mulia bisa bertahan begitu lama, tapi sangat disayangkan bahwa kematian tidak dapat dihindari. Kata Jia Luo Mingju, cahaya hitam berkabut langsung menyelimuti Qin Chen dan terus-menerus melenyapkan asal-usul jiwa Qin Chen.